Oke, halo semuanya. Kita akan melanjutkan terkait dengan work permit atau permit to work, atau sering kita kenal juga dengan izin kerja. Jadi apa itu dokumen izin kerja? Ya, seringkali kita mengenal istilah PTW, permit to work atau working permit ya. Sebenarnya ini adalah dokumen atau izin tertulis yang digunakan untuk mengontrol jenis pekerjaan-pekerjaan tertentu yang punya potensi membahayakan atau dampak ya terhadap keselamatan, kesehatan pekerja ataupun lingkungan. Jadi izin kerja ini kita bisa lakukan, kita bisa bentuk aturannya sesuai dengan masing-masing culture bisnis atau proses bisnis setiap perusahaan. Biasanya izin kerja ini kita lengkapi dengan dokumen pendukung, ya. Bisa jadi JSA, Job Safety Analysis, atau Toolbox Checklist, atau checklist-checklist yang memang memastikan checklist itu tersedia di lapangan, baru kita bisa approve izin kerjanya. Ya, jadi izin kerja ini biasanya kita implementasikan untuk pekerjaan-pekerjaan yang risiko tinggi atau bahaya tinggi, atau pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya non-rutin. Kenapa non-rutin? Karena kalau pekerjaan yang rutin biasanya kita sudah punya prosedurnya, kita sudah punya instruksi kerjanya, kita sudah punya hierarkisinya. Namun untuk pekerjaan-pekerjaan yang non-rutin inilah yang jadi masalah. Ya, kadang-kadang karena non-rutin, ya kita belum punya prosedurnya, belum punya instruksi kerjanya, analisa pekerjaannya juga belum ada, dan juga yang mengerjakan pun belum terlalu familiar dengan pekerjaannya, bisa jadi. Nah, dengan adanya permit ini, kita mau memastikan semuanya tersedia terlebih dahulu, semuanya sudah ada dengan aman, baru kemudian kita approve dan izin kerjanya bisa dilanjutkan kembali. Oke, tujuan izin kerja ya, yang jelas adalah untuk memberikan perlindungan bagi karyawan sehingga mereka tetap bisa bekerja dengan aman walaupun berada di daerah yang mungkin berbahaya. Dan ini juga dilakukan ya persiapan dan usaha pencegahan kecelakaan untuk aktivitas yang berisiko tinggi. Karena kita membagi tugas dengan jelas, kita juga membagi peralatan dengan baik gitu ya, sehingga potensi bahaya-bahaya atau risiko-risiko yang tinggi tadi dapat kita kenali dan dapat kita lakukan pengendalian yang lebih lanjut. Oke, ada beberapa peran dalam izin kerja ini ya. Misalnya contohnya adalah di sini contoh beberapa peran dalam izin kerja. Namun teman-teman bisa custom, teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman di tempat kerja masing-masing saja. Tidak perlu meniru yang ada di sini. Ya, misalnya ada permit authority. Permit authority adalah yang mengeluarkan tadi izin-izinnya ya, atau yang memberikan izin. Biasanya adalah facility terkait, project manager terkait gitu ya, atau set manager terkait. Area authority adalah lebih spesifik lagi, ya, ada di mana area tersebut berada, ya, itu yang akan menjadi area authority yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan permit tersebut di area tersebut. Jadi kalau permit authority tadi hanya mengeluarkan izinnya saja setelah mereview, biasanya dalam bentuk menandatangani, gitu ya. Kalau area authority yang bertanggung jawab terhadap area kerja tersebut. Issuing permit biasanya berikutnya adalah si kontraktor yang sedang akan bekerja, atau foreman, atau lead technician, atau orang-orang lain yang memang punya kepentingan untuk melakukan aktivitas pekerjaannya. Jadi mereka akan mengajukan permit, ya, baru permit itulah yang nanti akan di-approve oleh permit authority. Berikutnya lagi ada performing authority, mereka adalah para pelaksana pekerjaannya. Jadi performing authority ini adalah tim dari orang yang issuing authority atau issuing permit tadi. Ya, mereka yang akan melakukan pekerjaannya akan dilaksanakan begitu sudah dapat approval dari si permit authority. Ya. Dan beberapa tambahan lain biasanya ada certified atau qualified authorized gas tester. Ini kalau pekerjaannya memang ada risiko atau ada bahaya gas. Jadi kita ukur dulu, misalnya gas H2S-nya kita cek dulu, kalau sudah aman baru kita lakukan pekerjaannya. Ada firewatch misalnya, kalau memang aktivitas kita berhubungan dengan hot work, pekerjaan panas. Jadi nanti akan mengawasi baik sebelum, saat, maupun setelah dilakukan aktivitas pekerjaan panasnya. Berikutnya juga ada tim HSE. Tim HSE ini bisa melakukan inspeksi, bisa melakukan pengecekan terhadap pekerjaan yang memang sedang berlangsung.
Nah, ini hanya beberapa contoh saja, teman-teman bisa mengikuti, atau mungkin di perusahaan teman-teman sudah punya posisi-posisi terkait, ya maka silahkan dilanjutkan saja. Ya, hal ini juga bisa berubah sesuai dengan proses yang berjalan di permit to work tersebut. Misalnya, sekarang perusahaan sudah mulai beralih ke sistem online. Jadi tidak hanya offline saja, ya, yang pakai kertas tanda tangan, sekarang juga banyak yang sistemnya online. Jadi kalau online ini ya approval-nya semuanya via online gitu ya. Nanti akan di-approve by system, lalu juga monitoringnya akan dilaksanakan secara online. Maka kebutuhan dari personel yang terlibat kita bisa sesuaikan juga dengan proses permit yang berjalan di tempat kita bekerja tersebut. Ya. Oke, berikutnya adalah persyaratan dari izin kerja. Jadi biasanya dokumen yang kita perlukan dalam mengajukan izin kerja kepada pemilik fasilitas antara lain adalah selain permit itu sendiri, ada dokumen terkait dengan peralatan khusus. Kalau misalnya kita menggunakan peralatan-peralatan yang sifatnya khusus. Misalnya kita mau menggunakan mobile crane, gitu ya. Aktivitas permit kita adalah izin untuk mau melakukan penggalian, gitu ya, atau pengangkatan misalnya. Pengangkatan dengan beban 5 ton, gitu ya. Maka peralatan yang kita gunakan, kren tadi, itu harus punya izin yang khusus. Ya, ada sertifikat untuk alatnya dan juga ada sertifikat untuk operatornya. Berikutnya juga kita harus melampirkan Job Safety Analysis atau JSA untuk memastikan bahwasanya setiap proses yang kita akan lakukan itu sudah dilengkapi dengan analisa bahaya dan juga pengendalian apa saja yang kita perlukan, sehingga nanti kita bisa lakukan verifikasi terhadap pengendalian yang sudah ada di tempat kita bekerja. Berikutnya ada lagi pengukuran lingkungan kerja. Jadi kalau ini sesuai dengan kebutuhan ya teman-teman semua. Misalnya kita butuh pengujian gas, kayak tadi menggunakan gas detektor misalnya, maka kita bisa masukkan poin terkait dengan hal-hal ini di permit yang nanti akan kita ajukan dari dokumen izin kerja. Ada apa saja di sana? Yang jelas ada informasi ya dalam izin kerja tersebut masuk ke dalam kategori izin kerja jenis apa. Itu harus ada. Berikutnya adalah nama perusahaan, ya. Kalau misalnya perusahaannya adalah kontraktor, maka silakan disebutkan siapa pengawas pekerjaannya dan siapa pekerjanya. Pekerja ini boleh lebih dari 1 orang, ya. Misalnya ternyata yang bekerja ada 5, maka silakan dituliskan 5-5-nya. Jadi memang harus detail, sehingga orang yang terlibat kita bisa tahu dokumen pendukungnya seperti apa. Misalnya bagaimana status medical check-up-nya orang tersebut, bagaimana status kompetensi orang tersebut, pengalamannya, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah durasi pekerjaan. Jadi pekerjaannya ini berapa lama nih yang akan dilakukan. Nah, biasanya waktu pemberian izin kerja itu bergantung dari kebijakan masing-masing perusahaan. Ada perusahaan yang punya kebijakan permit to work itu hanya berlaku 8 jam. Jadi kalau misalnya akan melebihi 8 jam, maka nanti harus diperpanjang atau harus membuat permit yang baru. Ada juga yang punya kebijakan per 7 hari. Jadi satu permit ini akan berlaku selama 7 hari, gitu ya. Setelah 7 hari baru nanti silakan buat permit yang baru, ya. Tapi persyaratannya adalah ya tidak ada potensi bahaya yang baru, aktivitas pekerjaannya juga masih sama, masih di tempat yang sama dengan ruang lingkup pekerjaan yang juga sama. Ya, jadi durasi ini dikembalikan kembali kepada kebijakan masing-masing perusahaan. Berikutnya detail lokasi pekerjaannya juga harus tahu, sehingga nanti kita harus menginformasikan kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Ya, apakah kita berbahaya, aktivitas pekerjaannya, apakah nanti ada hal-hal yang khusus yang akan kita lakukan. Itu tujuannya adalah agar kita bisa menginformasikan kepada rekan-rekan kita yang lain, sehingga kita bisa menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian pekerjaannya apa? Ya, berikutnya adalah daftar persiapan, perlengkapan, peralatan apa saja yang diperlu untuk disiapkan, ya, atau peralatan apa yang diperlukan dalam pekerjaan tersebut. Kemudian tindakan pencegahan yang diperlukan, ya, ini juga inline dengan job safety analysis. Kalau memang di salah satunya sudah ada, maka tidak perlu dibuat lagi. APD juga kita perlu mention, ya, APD apa yang kita butuhkan, atau selain APD adalah safety device lain apa yang kita butuhkan. Misalnya kita butuh emergency equipment seperti APAR, kita butuh rescue equipment misalnya, atau kita juga butuh lock take out device misalnya. Nah, itu silahkan dituliskan juga dan untuk dipersiapkan juga.
ya. Berikutnya adalah nomor telepon emergensi. Jadi kalau kondisi darurat kemana kita harus menghubungi. Dan terakhir adalah tanda tangan, ya. Tanda tangan dari pihak yang berwenang. Jadi tanda tangan ini adalah tanda tangan dari orang yang mengajukan permit to work dan juga tanda tangan dari orang yang meng-approve permit to work tersebut, gitu ya. Nah, orang yang sudah mengajukan dan orang yang sudah meng-approve, ketika mereka tanda tangan, mereka punya accountability. Mereka punya accountability untuk memastikan prosesnya berjalan dengan aman dan seluruh persyaratan-persyaratan itu semuanya sudah dilengkapi, sehingga mereka diperbolehkan untuk melanjutkan sesuai dengan pekerjaannya. Oke, berikutnya siapa yang mengeluarkan izin kerja ini? Ya, izin kerja ini biasanya dikeluarkan oleh facility manager atau site manager atau project manager. Intinya adalah orang-orang yang memang bertanggung jawab dalam ruang lingkup keseluruhan proses di area tersebut. Ya, sebelum dilakukan persetujuan, ya biasanya kita juga akan cek seluruh dokumen permitnya dan juga dokumen-dokumen penunjangnya, ya, termasuk APD-nya, medical check up para pekerjanya, dan juga kondisi di lokasi. Misalnya, ya, seringkali kita temukan ternyata lokasinya tanahnya jelek. Jadi, kalau kita menggunakan mobile crane tidak bisa menapak dengan baik dan tidak bisa masuk. Ya, atau misalnya ternyata sedang kondisi hujan gitu ya, dan lain-lain. Jadi ada hal-hal yang memang berhubungan dengan aspek K3 yang kita harus verifikasi lebih lanjut sebelum approval diberikan. Oke, jenis-jenis izin kerja ada banyak ya teman-teman semua. Jadi sesuai yang sudah kita bahas tadi, biasanya ini untuk pekerjaan yang non-rutin atau pekerjaan-pekerjaan dengan risiko tinggi. Ya, contohnya adalah misalnya confined space, working at height, ya, hot work, electrical work, ya, penggunaan alat-alat berat, excavation, penggalian, critical lifting, dan lain sebagainya. Kategori-kategori jenis ini bisa teman-teman klasifikasikan sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan di tempat teman-teman bekerja saat ini. Oke, berikutnya ya, mengenai izin kerja ini, persyaratan umumnya adalah kita semua harus tahu, harus punya pemahaman bahwasanya izin kerja ini bukan cuma dokumen saja, tapi adalah dokumen yang harus diimplementasikan. Jadi jangan sampai cuma asal approve, asal menyetujui, asal bikin, karena nanti accountability-nya akan muncul pada orang-orang yang mengajukan dan orang-orang yang mensetujui. Jadi silakan dokumennya agar bisa direview dengan baik, gitu ya. Dan berikutnya juga dokumen ini butuh peninjauan, butuh persetujuan juga, ya. Jadi kita harus lakukan yang namanya verifikasi, sehingga nanti pekerjaannya bisa bekerja atau bisa dilakukan dengan aman. Kemudian proses izin kerja ini juga membantu kita untuk mengembangkan safe work practice atau praktek kerja secara aman yang lebih jelas. Karena kalau di permit to work itu akan terperinci, akan tertulis gitu ya, sehingga nanti bisa menjadi dokumentasi kita juga untuk improvement kita ke depannya. Misalnya kita mau mengembangkan prosedur baru, instruksi kerja baru, ini kita bisa gunakan berdasarkan dari hasil evaluasi kita terhadap permit to work yang kita miliki. Oke, ini adalah gambaran flow prosesnya, ya. Jadi biasanya akan ada inisiasi dulu, ya, izin untuk bekerja atau permit to work ini. Berikutnya adalah kita melengkapi persyaratan permitnya, termasuk aspek-aspek ketiganya, mulai dari dokumen, JSA, sertifikasi peralatan, dan lain sebagainya. Lalu dokumen tersebut, ya, kalau misalnya dokumennya offline, maka bisa kita bundle, kita ajukan. Kalau dokumennya online, maka biasanya diupload ke sistem. Ya, lalu nanti kalau sudah akan disetujui oleh si permit approver-nya, ya, atau orang yang bertanggung jawab di area tersebut. Nah, ketika sudah disetujui, maka silahkan lakukan aktivitas pekerjaannya. Tentunya dengan checklist preparation. Jadi sebelum kita mulai, kita juga harus cek, ya, kita punya checklist untuk memastikan bahwasanya pengendaliannya sudah ada di sana, lalu kita bisa bekerja dengan aman. Oke, lalu kita lakukan pekerjaannya sampai akhirnya selesai, ya. Kalau pekerjaannya selesai, kita bisa close permitnya. Biasanya meng-close permit atau menutup permit ini kita juga minta persetujuan lagi kepada si permit approver, orang yang meng-approve tadi di awal, gitu ya. Atau kalau pekerjaannya tertunda atau ternyata izinnya tidak valid, maka nanti ada kemungkinan kita harus membuat permit dokumen yang baru.
Oke, itu dari sisi proses. Berikutnya pelatihan juga teman-teman harus pastikan orang-orang yang terlibat harus orang-orang yang kompeten sesuai dengan bidangnya. Kalau memang berhubungan dengan energized equipment gitu ya, ada loto, maka orangnya harus paham loto. Berhubungan dengan lifting, maka harus ada lifting supervisor, operator alat beratnya atau operator alat angkutnya juga harus tersertifikasi dan lain sebagainya. Jadi kompetensi orang ini penting sekali. Kita harus pastikan bahwasanya orang yang terlibat dalam seluruh proses, baik yang mengajukan, meng-approve, terlibat, maupun yang langsung melakukan pekerjaannya, itu semuanya punya kompetensi yang sesuai dengan persyaratan, baik persyaratan perundangan maupun persyaratan perusahaan. Ya. Dan terakhir adalah kita juga bisa melakukan inspeksi secara berkala, teman-teman semua. Jadi site manager ya harus melakukan inspeksi secara berkala. Coba saja dicek ya, apakah implementasinya betul-betul berjalan atau jangan-jangan cuma ditulis tok ya, tapi tidak diimplementasikan. Karena itu kadang-kadang kita temukan juga hal-hal seperti itu. Ya, inspeksi ini juga bisa mencakup semua aspek ya, mulai dari izin kerjanya, kompetensi orang-orangnya, ada tidak evidence dari toolbox meeting ya, atau briefing paginya ada atau tidak, dan lain sebagainya. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.